Epistemologi sebetulnya adalah kata yang berhubungan, yang berasal dari kata epistem atau pengetahuan. Jadi pengetahuan diri sebetulnya bahasa sederhananya. Nah kita ini, saya sudah pernah memberikan kajian di beberapa bulan lalu, tapi mungkin bukan di sini, tapi tidak ada salahnya bila saya ulang, karena pastilah tidak semuanya sama yang hadir. Mengenal diri paling banyak didengar orang, mungkin salah satu teks yang paling populer di tengah masyarakat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal Tuhannya berarti barang siapa mengenal dirinya berarti mengenal dirinya, atau barang siapa mengenal dirinya berarti telah mengenal Tuhannya. Dan yang dari situlah orang berbagai macam cara untuk memperkenalkan. Bagi saya, sebagian besar penjelasan-penjelasan itu terlalu jauh, terlalu mistik, atau terlalu filosofis. Bagaimana kita bisa melihatnya dari dekat? Man arafa nafsahu, barang siapa mengenali dirinya, maka mengenali Tuhannya. Apa arti mengenali? Kita menerjemahkan bahasa Indonesia, sesuatu yang dari kata arafa, ya'rifu, kemudian diartikan mengenali. Sebetulnya kata arafa itu lebih punya makna pengenalan yang secara personal, itu disebut dengan ma'rifah. Jadi saya kalau mengenal sesuatu secara mendetail, secara personal disebut dengan ma'rifah. Tapi kalau mengenalnya secara umum, secara abstrak, nah itu bisa disebut dengan ilm. Sama-sama. Alima itu mengetahui, arafa juga mengetahui. Tapi mengapa kita gunakan kata arafa untuk diri dan Allah? Karena punya makna, punya penekanan yang lebih personal. Jadi kalau kita mengenal seseorang, kita harus katakan aku mengenal. Tapi kalau kita mengetahui sebuah bidang ilmu, kita menyebutnya mengetahui. Alima dan arafa. Jadi kalau arafa itu punya, kalau alima itu punya kesan pengetahuannya bersifat teoritis, abstrak, bercabang-cabang. Kalau arafa itu lebih langsung, lebih spesifik, lebih personal. Itu kira-kira. Itu pertama kata arafa. Nah, pengetahuan itu juga bermacam-macam pengetahuan. Ada pengetahuan yang partikular, ada pengetahuan yang universal. Maksudnya pengetahuan partikular universal itu apa? Yang dikenali atau yang diketahui itu ada yang sifatnya universal. Universal itu abstrak. Abstrak itu tidak bisa kita tunjuk dengan tangan kita. Atau partikular, personal, yang bisa kita tunjuk dengan tangan kita seperti meja ini, kursi ini, handphone ini. Ini semuanya ketika kita bilang ini dan itu berarti dia personal. Nah, kita manusia itu punya kemampuan mengenali dua objek ini, baik objek yang partikular maupun objek yang personal. Baik objek yang personal maupun objek yang impersonal. Ini kemampuan kita. Binatang juga punya pengetahuan. Bedanya apa? Pengetahuan. Bedanya hewan punya hanya mampu mendapatkan pengetahuan personal, partikular. Dia tidak punya kemampuan karena tidak dibekali dengan sarana itu untuk mengenali pengetahuan yang abstrak. Jadi pengetahuan itu hewan punya ma'rifah tapi tidak punya ilmu. Kalau artinya ma'rifah itu personal. Kalau artinya ilmu itu universal, hewan tidak punya. Jadi hewan bisa mengenali objek-objek macam-macam. Saya bisa mengenali meja, hewan juga bisa mengenali benda ini. Meskipun dia tidak tahu meja, tapi benda ini dengan ukuran ini itu dia punya pengetahuan. Bahkan pengetahuan personal. Hewan itu lebih akurat, lebih tajam, lebih pasti daripada manusia. Mengapa? Karena pengetahuan partikular itu mengandalkan sensasi, mengandalkan indera. Sementara indera hewan itu jauh lebih tajam dari indera manusia. Penciumannya, penglihatannya, pendengarannya, perabaannya.
semua alat-alat sensornya jauh lebih canggih dari manusia. Karena itu pengetahuan yang berhubungan dengan benda-benda, ini yang biasanya disebut dengan sains, ilmu alam, sebetulnya makin saintifik kita makin ke hewan. Karena itu lebih saintifik mana manusia dan hewan? Pada dasarnya hewan lebih saintifik. Justru karena kita lebih lemah, ingin mendekati hewan, maka kita perlu alat. Hewan bisa mengenali alat objek yang sangat jauh, sementara mata kita terbatas. Kita dibantu dengan mikroskop yang terlalu kecil, objek yang terlalu kecil dia pakai mikroskop, yang terlalu jauh dia pakai, manusia pakai teleskop agar akurasinya dalam mengenali objek-objek material itu lebih dekat, mendekati hewan. Jadi hewan itu lebih saintifik dari manusia. Dalam persoalan pengenalan terhadap objek-objek partikular, terhadap objek-objek personal, hewan lebih kuat. Nah, bagaimana pengenalan terhadap diri? Apakah jenis ini? Sebetulnya hewan, manusia itu punya pengenalan diri. Mengetahui dirinya. Ya, artinya kalau dia tidak mengetahui dirinya, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia merespon. Pastilah dia punya pengenalan terhadap diri. Jadi kalau orang mengenali dirinya, apakah otomatis mengenali Tuhannya? Kayaknya. Kalau artinya orang mengenali diri itu tahu dirinya ada. Kalau dia tahu dirinya ada, otomatis dia mengenali Tuhannya. Kayaknya enggak. Banyak orang tidak. Dia sadar dirinya tapi tidak otomatis mengenali Tuhannya. Apakah kata barang siapa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya berarti mengenali Tuhannya. Artinya ini apa? Faqad man arafa, barang siapa, sesiapa, siapapun yang mengenali, telah mengenali. Ini fi'il madhi. Telah mengenali dirinya, maka telah mengenali Tuhan. Apakah maka telah mengenali dirinya itu merupakan konsekuensi dari pengenalan dia terhadap diri? Sehingga mengenali diri dulu, baru mengenali Tuhan. Kalau artinya mengenali diri lalu mengenali Tuhannya, apa yang dia kenali tentang dirinya yang karena itu dia mengenali Tuhannya? Apakah dia mengenali dirinya sebagai akibat, sebagai makhluk, sebagai ciptaan, baru kemudian dia mengenal penciptanya? Mungkinkah seseorang mengenali sesuatu sebagai ciptaan sementara dia belum mengenali penciptanya? Mungkinkah dia memastikan bahwa asap itu dari api sementara dia tidak memastikan api itu adalah sumber dari asap? Bisakah seseorang meyakini dirinya, lalu karena meyakini dirinya, kemudian dia mengenali Tuhannya? Mengenali dirinya sebagai apa? Sebagai makhluk. Kalau artinya barang siapa mengenali man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu artinya orang yang telah mengenal dirinya, maka berarti dia telah mengenali Tuhannya. Berarti diawali dengan pengenalan terhadap diri, baru kemudian terhadap Tuhan. Nah, pengenalan diri ini maksudnya apa? Kalau pengenalan diri itu artinya mengenali dirinya sebagai ciptaan. Aku adalah ciptaan. Nah, bagaimana dia meyakini sebagai ciptaan sementara dia belum meyakini adanya pencipta? Kalimat penciptaan makhluk itu bergantung kepada sesuatu sebelumnya. Apa? Penciptaan. Nah, penciptaan bergantung kepada sesuatu sebelumnya. Pencipta, dia memerlukan penciptaan, baru memerlukan ciptaan yang diciptakan, tercipta sebagai produk dari penciptaan. Nah, kalau mengenali diri sebagai yang dicipta, otomatis dia mesti mengenali Tuhannya dulu sebagai pencipta. Barang siapa mengenali Tuhannya sebagai pencipta, maka dia mengenali dirinya sebagai yang dicipta. Itu bisa. Mengapa? Dia sudah mengenali Tuhannya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Tapi kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, apa arti relevansinya pengenalan terhadap diri sebagai ciptaan lalu mengenali Tuhan sebagai pencipta? Kurang nyambung. Walaupun sekilas sepertinya
Logis. Ya, kita akan bisa mengenali, ya ada asap, ya berarti kan ada api. Ya coba kalau Anda sebelumnya tidak tahu bahwa asap itu akibat dari api, dan Anda tidak tahu bahwa api itu penyebab dari asap. Ada asap. Berarti karena tahu ada asap, tak ada asap bila tidak ada kerupuk. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bahwa api itu ternyata penyebab dari asap. Karena kita lebih dulu tahu bahwa api itu penyebab asap. Baru ketika melihat fenomena asap, kita katakan, tak ada api bila tak ada asap. Tapi kalau kita tidak tahu sebelumnya relasi kausalitas antara asap dan api, ya kita juga tidak akan mengatakan bahwa api itu adalah sumber dari asap, dan kita juga tidak akan mengatakan bahwa asap adalah akibat dari api. Nah, dalam persoalan ini, apakah kita mengenali diri, kemudian kita baru mengenali Tuhan, ataukah kita mengenali Tuhan baru mengenali diri? Kalau kita mengenali diri kita sebagai ciptaan, rasanya tidak mungkin sebelum kita mengenal pencipta kita. Itu yang pertama. Sebaliknya, kalau kita mengenali Tuhan sebagai pencipta, kemudian baru mengenali diri kita sebagai ciptaan, itu juga sulit. Kenapa? Lah bagaimana dia mengenali Tuhan sebagai penciptaan, sementara dia belum mengenali dirinya? Apanya yang diciptakan? Emang bisa disebut pencipta tanpa ciptaan? Emang bisa? Sebagaimana emang bisakah sesuatu disebut penciptaan bila kita belum memastikan ada pencipta? Sebagaimana juga tidak mungkin bisakah kita memastikan sesuatu sebagai pencipta bila tidak ada yang diciptakan? Dua-duanya saling menghubungkan. Jadi tidak bisa dihubungkan dalam urutan antara pencipta dengan yang diciptakan. Lalu kalau tidak begitu, maksudnya dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu apa? Barang siapa mengenalinya berarti mengenali Tuhannya. Ternyata kalau kita mau lihat lagi, itu bukan berbicara tentang urutan. Mau Tuhan dulu dikenali atau diri dulu dikenali. Mau diri dulu dikenali, mau Tuhan dulu dikenali. Karena tidak urutan. Ternyata yang paling masuk akal, paling dekat untuk dipahami dari kalimat yang sangat beredar luas ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, itu artinya dia benar-benar merenungkan diri. Merenungkan bukan dirinya, artinya sebuah diri yang ada pada setiap orang. Betapa uniknya diri, sampai muncul filsafat khusus tentang diri. Aliran ilmu, sebuah bidang ilmu namanya psikologi. Psikologi saintifik. Dalam filsafat juga ada namanya psikologi filosofis atau philosophical psychology. Ini menunjukkan bahwa diri adalah sebuah misteri, sebuah bidang ilmu yang kita tidak bisa mempelajarinya begitu saja dengan mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kau memperhatikan dalam dirimu? Artinya kita ini sering menganggap diri kita adalah tubuh kita. Sering menganggap diri kita adalah hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang sebetulnya bukan milik kita. Kita mengklaim banyak hal, harta, benda, status, semuanya kita anggap itu bagian dari diri. Padahal bukan diri. Diri tidak terikat dengan itu. Sesuatu itu bisa terikat dengan diri, bisa juga tidak, bisa dilepaskan. Tapi diri, inilah substansi yang paling unik yang pernah ada dalam penciptaan ini. Mengapa? Karena kemampuannya untuk berada dalam posisi antara raga dan akal atau roh. Orang menyebut diri itu, ya mudah saja orang menyebut diri. Tapi benar-benar memahami diri, itu agak sulit. Sehingga barang siapa yang mengenali dirinya, pada saat itulah dia mengenali Tuhan. Itu maksudnya. Jadi, pengenalan Tuhan bukan berhubungan, pengenalan diri bukan akan melahirkan pengenalan kepada Tuhan. Ini bukan urutan. Mengenali diri berarti mengenali Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Artinya satu paket. Pengenalan diri dengan pengenalan Tuhan itu tidak berhubungan, tidak berjeda. Saat dia mengenali dirinya, pada saat itu juga dia mengenali Tuhannya. Sedemikian rupa. Mengapa? Ternyata di antara semua makhluk Allah yang begitu banyak, yang bermacam-macam, yang paling mirip dari sisi karakteristik dengan Tuhan adalah diri. Mengapa? Diri itu tak terlihat. Diri itu tak meruang. Diri itu tak punya tempat, tak punya waktu, tak berdimensi, tidak punya ukuran, tidak punya bobot, tidak punya tinggi, tidak punya dalam, tidak punya luas. Ya. Tidak punya bagian, tidak punya sudut-sudut, tidak ada siku. Dia tidak punya sana, tidak punya sini. Tidak ada atas, tidak ada bawah. Semua itu kategori-kategori itu tidak berlaku buat diri. Tapi tidak ada orang yang tidak mengkonfirmasi keberadaan diri. Tidak ada yang pernah bisa menjangkau. Karena dia metafisik. Dia ada tapi dia tidak beruang. Sementara cara berpikir manusia itu selalu dibatasi oleh ruang. Sehingga sulit untuk memikirkan adanya sesuatu tapi di luar ruang. Karena ruang adalah ada. Ruang adalah realitas. Ruang adalah ruang adalah tempat segala sesuatu untuk dianggap ada. Itu menurut kebanyakan orang sejak lahir. Dan karena itu banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa? Harus mempercayai sesuatu di luar ruang. Sementara dia hanya bisa memikirkan, menghayalkan sesuatu yang punya ruang. Ini yang membuat orang akhirnya menjadi ateis. Semestinya nggak perlu jadi ateis. Dia cukup menafikan dirinya. Mengapa? Karena dirinya pun tak meruang. Dirinya pun ketika dia bilang myself, I am, aku, diriku, itu semuanya berbicara tentang sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Dia ada diri kok. Dia nunjuk dirinya ke dadanya, dia ke tangannya, ke tubuhnya. Padahal dia tahu bahwa tangannya bukanlah dirinya. Dadanya bukan dirinya. Kepalanya bukan dirinya. Tanganku, diriku. Berarti ada sesuatu yang memang tidak bisa dikaitkan dengan apapun. Dan itu yang namanya diri. Jadi ketika dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenali dirinya berarti mengenali Tuhan, bukan itu. Mengenali Tuhan itulah kenali Tuhan, mengenali dirimu, kenali Tuhan. Karena diri adalah yang paling mirip dengan Tuhan. Dia ada, dia sangat dekat. Dia bersama kita, dia tidak bisa ditunjuk. Kalau dulu orang menggambarkan udara kan, udara itu ternyata juga bisa dikenali, dia terbatas. Tapi diri. Dan akhirnya mulai keajaiban diri ini bisa diduplikasi ke dalam software, ke dalam berbagai macam. Itu karena pengenalan orang terhadap dirinya. Sedemikian dahsyatnya diri, dia memiliki posisi, dalam filsafat itu, posisi interval, posisi ideal antara raga yang konkret dan roh yang abstrak. Antara sesuatu yang bendawi dan sesuatu yang non bendawi. Dia di satu sisi bendawi, berhubungan dengan benda, aktivitasnya bendawi, tapi dia sendiri non bendawi. Sehingga raga tidak akan beraktivitas tanpa diri. Dan diri tidak akan beraktivitas tanpa menggunakan raga. Jadi diri kalau sudah tanpa raga, dia tidak beraktivitas. Dia tidak bergerak. Gerak yang muncul dalam segala macam hal itu digerakkan oleh diri. Jadi diri adalah mesin
adalah sumber semua gerak, semua tindakan, semua aktivitas yang karena itu manusia berpindah dari satu tempat ke tempat, dari satu posisi ke posisi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, betapa ajaibnya diri ini sehingga dia bisa menampung berbagai macam fakultas-fakultas. Dia memiliki aneka daya dan potensi-potensi yang kalau bukan karena diri, segala sesuatu tidak akan bertambah, tidak akan mengalami proses perkembangan, tidak akan maju, tidak akan berkembang. Mengapa benda bisa tumbuh? Ya karena memiliki diri, ada jiwa di dalamnya. Mengapa air bisa diajak bicara, bisa bereaksi, sampai orang sekarang mengumpulkan bagaimana berinteraksi dengan air, berbicara dengan batu. Disebutkan dalam Al-Quran, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Segala sesuatu yang bergerak, entah itu sudah dibuktikan atau tidak, semua yang memberikan reaksi, yang memberikan respon terhadap semua peristiwa, itu berarti dia memiliki diri. Dan diri itulah jiwa. Jadi yang membuat tumbuh itu adalah diri. Karena diri memiliki fakultas, memiliki daya tumbuh yang membuatnya sesuatu menjadi tumbuh. Yang membuat hewan mampu bergerak, mencari makan, berusaha untuk survive, itu adalah kehendak untuk menyempurna. Apa yang menggerakkannya adalah diri. Sehingga dirilah yang memberi daya dia. Daya apa? Sensasi. Memberikan daya apa? Daya imajinasi pada hewan. Insting dan seterusnya. Begitu juga manusia. Manusia memiliki jiwa, memiliki diri dengan semua potensi dan daya yang dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Manusia memiliki dalam ukuran yang lebih banyak. Mengapa? Karena ada daya dan fakultas diri yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Inteleksi, abstraksi, mempersepsi. Makanya saya katakan manusia memiliki pengetahuan. Hewan memiliki pengetahuan. Tapi manusia memiliki pengetahuan yang tidak hanya bersifat personal, tapi juga impersonal. Dia tidak hanya mengenali sebuah objek, tapi mampu melakukan abstraksi, mampu melucuti sifat-sifat personal itu agar ia menjadi sebuah konsep yang luas. Saya melihat gelas, hewan juga melihat gelas, sama-sama memiliki alat, mata. Tapi hewan hanya melihat gelas itu saja semata. Sehingga besok dia akan melihat satu benda lagi dengan hal yang sama. Sementara saya sebagai manusia, saya melihat gelas, melihat fungsinya. Setelah melihat fungsinya, saya melakukan abstraksi. Setelah melakukan abstraksi, saya letakkan gambar yang terabstrak, terlucuti dari sifat-sifat personalnya ke dalam sebuah folder besar dalam pikiran saya menjadi sebuah kuiditas, menjadi sebuah sifat luas, universal yang berlaku terhadap semua benda yang sama dengan ini selama memiliki fungsi yang sama. Maka disebutlah gelas. Jadi gelas adalah sebutan bagi sesuatu yang bersifat universal setelah saya melakukan abstraksi terhadap sebuah objek tertentu yang mirip dengan fungsi. Muncullah kata gelas. Begitu juga manusia. Mengenali Agus, Budi, Siska, Dewi sebagai entitas-entitas personal. Saya mengenalinya. Namun ketika saya menemukan kesamaan-kesamaan, saya melihat perbedaan-perbedaan dengan inteleksi daya jiwa manusia yang mampu memotret sesuatu yang bersifat personal, kemudian diserap menjadi sebuah objek yang impersonal, muncullah sebuah persepsi tentang manusia. Adakah manusia dalam fakta luar? Manusia adalah pikiran. Yang ada di luar adalah objek-objek partikular bernama Agus, Budi, dan seterusnya. Nah, disitulah manusia bisa memahami ada sesuatu yang tidak hanya meruang, ada sesuatu di balik dimensi, ada sesuatu yang lebih luas dari sekedar gambar-gambar yang telah dibatasi oleh garis-garis, oleh warna-warna, oleh aroma, oleh suara, oleh bunyi. Yaitu sesuatu yang tak meruang. Apa yang tak meruang itu? Itulah yang diserap oleh jiwa. Jadi
Jiwa sedemikian dahsyatnya, dia bisa mengumpulkan aneka yang berbeda-beda, tapi pada saat yang sama, dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa dikenali, dia tidak bisa dijangkau oleh indera. Tapi setiap orang memastikan dia ada. Aneh kalau orang mengenali dirinya, mengkonfirmasi dirinya ada, padahal dirinya tidak bisa diketahui. Ada tapi tidak punya tempat. Dan kenapa keberatan terhadap Tuhan yang ada juga tak bertempat? Mengapa keberatan terhadap sesuatu yang bersifat metafisik, sementara dirinya justru adalah sebuah entitas metafisik? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Secara tidak sadar, orang yang mengenali dirinya itu sebetulnya sudah mengenali Tuhannya. Dan kalau ada orang yang tidak mengenali Tuhannya, sebetulnya dia tidak mengenali dirinya. Orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak sadar diri adalah orang yang tidak tahu Tuhannya. Karena dirinya adalah Tuhan yang imanen. Dirinya adalah manifestasi dari Tuhan. Tuhan bahkan menghembuskan eksistensinya, dirinya ke dalam diri-diri yang kecil, yang dibungkus oleh jiwa-jiwa, terkemas dalam jiwa-jiwa yang dalam raga-raga yang berbeda. Tapi semuanya adalah satu oksigen jiwa yang sama. Semuanya adalah hawa yang sama, udara yang sama dengan Tuhan. Ibarat oksigen yang sebetulnya satu, tapi ia masuk ke dalam tabung-tabung yang berbeda. Diri-diri kita adalah satu diri. Min nafsin wahidah. Dan semuanya adalah diri yang dihembuskan oleh Tuhan. Diri tidak diciptakan, tapi diri dilimpahkan, diemanasikan, dihembuskan oleh Tuhan. Raga kita diciptakan. Raga kita bermula dari sesuatu yang kecil. Tapi diri justru itulah yang menciptakan raga. Dialah yang mendongkrak agar raga terus bergerak dalam proses menyempurna dan menyempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.